Oke, ya kita sudah direkam, sudah saya rekam prosesnya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam 24 jam ya buat kita semua. Salam sehat, salam solidaritas, salam feminis, dan salam KCIF. Saya masih pakai kafi ya, dari acara tadi belum dibuka. Oke, mohon maaf atas keterlambatan saya membuka Zoom tadi ya, karena acaranya seru banget. Oke, kali ini kita memasuki hari kelima, hari Jumat 28 Juni 2024 di waktu Indonesia bagian Barat di Indonesia ya, di Indonesia Tangerang tanggal 28, di sini masih tanggal 27. Kali ini di hari kelima ini kita ada panel setelah plenary session tadi. Ini panel ke 525 dengan tema menjadi biung yang diorganisasi oleh Sartika, Intaning Pradani, dan Mira Diarsi dari komunitas Feminis Gaya. Dan chair kita kali ini adalah Mbak Mira Diarsi dari komunitas Feminis Gaya. Teman-teman semua, nanti Mbak Mira sebagai chair yang akan memandu jalannya diskusi ini ya hingga jam 12, atau saya bisa kasih sampai 12.10 sampai 12.15, nggak apa-apa. Gitu ya Mbak Mira ya, makasih semuanya untuk semua panelis atau presenter dan untuk semua audiens yang berada di Zoom ini. Terima kasih, langsung saja saya serahkan forum ke Mbak Mira. Silakan Mbak. Yes, thank you Ira dan juga Farid dan juga kawan-kawan Konde kalau ada hadir di sini memanitiai dan menyiapkan konferensi Kartini tentang feminisme Indonesia yang kedua ini dan terjalin baik pada hari kelima. Lalu kita masuk ke dalam sesi yang agak khusus yang judulnya mungkin apa ya tidak menarik menjadi biung, tapi saya rasa kita akan membuktikan bahwa ini benar-benar isu feminis yang benar-benar harus ditelusuri dan ditelaah lebih lanjut. Baik, sebagai chair saya akan memberikan bentangan apa yang akan kita diskusikan pagi ini, dibantu sedikit apa namanya PPT ya, menjadi biung. Lanjut aja. Jadi begini, kita tuh Kak, berangkat dari kehendak memaknai atribut biung gitu ya atau ibu. Biung ini lebih karena kita dalam konteks kultural Jawa kalau kesakitan, kalau sedang sedih aduh biung, juga Sunda sebetulnya ya. Biung ini sebutan untuk kembali kepada gitu ibu atau induk, termasuk juga makna sifat-sifatnya, kerjanya dan praksis perjuangannya. Tapi kita tidak ingin terjebak pada esensialisme maupun jargon-jargon glorifikasi bahwa ibu itu the best, agung, mulia, karena kita mencermati pengalaman perindukan dalam konteks budaya kita yang keluarganya non-nuklir kebanyakan, juga adat Nusantara yang sangat beragam, sangat terasa bahwa ibu atau biung atau perindukan ini bukan sesuatu yang rigid atau kaku, tetapi lebih terbuka. Nah, terbukanya bagaimana? Kita juga mencatat realitas apa namanya akhir-akhir ini kepekatan, kegelapan. Nextnya, Sartika, eh, kesulitan, kepayahan, bahkan kegelapan menjalani peran keibuan, yang kasus-kasus kekerasan, kasus membunuh, apa namanya, kasus bunuh diri ibu dan anak-anaknya, juga apa namanya, yang terakhir itu ya sampai membakar suaminya karena beberapa kepayahan dan kegelapan menjalankan peran sebagai ibu dan istri. Maka dengan demikian di dalam diskusi ini akan ada bentangan pembahasan yang cukup luas dan berdimensi baik sosial budaya tentu saja, ekonomi dan juga politik. Dan kita mengambil judul menjadi biung dengan kata bold dan menjadi karena dia mengandung proses pertumbuhan, perjalanan, pembelajaran, naik turun, up and down, kadang-kadang juga lelah, berhenti, stop dan lain-lain. Baik, nanti kita akan mengulas menjadi biung baik dari para pelakunya maupun dari beneficiariesnya. Boleh dibilang gitu istilahnya penikmat kebiungan atau penikmat perindukan itu juga akan bicara di sini. Oke, eh, tujuan atau asa berahi menggelar panel ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah
kami ingin menggali betul nilai-nilai, prinsip-prinsip transformatif feminis di dalam konsep ibu atau induk atau biung gitu. Karena untuk itu kita menemukanali laku praksisnya menjadi yang tentu sangat kompleks, syarat dengan learning dan unlearning ya. Jadi bukan just do gitu kayak diajarkan pokoknya kamu jadi ibu pasti bisa deh gitu ya. Apa namanya ternyata pada prakteknya akan menjadi sesuatu yang benar-benar kompleks ini. Lalu yang asa yang lebih juga subjektif sebetulnya saya rasakan sendiri ketika kita menelusuri ethic of care sebagai prinsip utama feminisme, ethic of care yang dijalankan, yang diperankan, yang diperjuangkan oleh ibu-ibu itu saya curiga ada pengaruhnya untuk kemudian kita menjadi lebih peka sama keadilan, dan terutama kepada asa atau harapan of being feminist. Setidaknya nanti my being feminist itu saya rasakan tidak terlepas dari bagaimana ibu saya mengasuh, membebaskan, memandirikan, dan lain-lain. Lalu ada juga yang keempat, sesuai dengan tema konferensi ini, sebetulnya kita hendak memantik berahi kepada kawan-kawan akademisi, intelektual, aktivis untuk lebih meneliti lebih mendalam dalam rangka mencari kajian kajian tentang konsep ibu yang jangan sampai di taken for granted as sebenarnya atau biasanya gitu ya. Baik, next is nah, untuk itu, untuk satu konsep yang tampaknya agak sedikit kompleks dan sulit, saya agak menurunkan menjadi panduan-panduan pertanyaan yang praktis yang hendak ditelusuri dalam diskusi ini. Pertama, memang akan men-challenge konsep motherhood yang barangkali lebih berbasis pada kultur Barat Utara gitu ya. Nah, pertanyaan panduan ini being mother, being biung, being ibu, being induk atau perindukan ini apa memang harus punya anak, baik kandung, sambung, angkat. Apakah atribusi tersebut spesifik untuk gender perempuan atau peran istri? Apakah harus terikat dalam hubungan darah atau kekerabatan? Apakah itu merupakan tugas atau kewajiban individual atau kolektif tanggung renteng, kita sebutnya gitu. Lalu apakah dia memang juangnya itu atau lakunya ada di lingkup atau ranah domestik saja atau tidak, atau bahkan meluas ke publik. Lalu being ibu atau konsep ibu ini lekat dengan moral sosial atau kepentingan politik dan ekonomi juga. Dan pertanyaan-pertanyaan panduan ini akan coba ditelusur dan dijawab oleh para panelis yang kami undang dengan sangat bangga dan berterima kasih. Mereka adalah satu persatu kita lihat cantiknya, I Gusti Agung Ayu Ratih dari Institut Sejarah Sosial yang akan meneliti sebetulnya konsep-konsep perindukan di zaman modern ya sejak Kartini secara menyejarah di Nusantara ini. Lalu yang berikutnya akan hadir Dewi Chandraningrum. Ini adalah dari Jejer Wadon yang nanti juga menguraikan tentang menginduki cara feminis baik di level atau di aras privat dengan putranya maupun di aras publik ketika beliau benar-benar merawat perawatan secara ekonomis pada kesempatan-kesempatan protes ibu-ibu yang dirampas sumber daya alamnya. Kemudian yang ketiga akan hadir Tovan. Ini memang kita menghormati beliaunya untuk tidak tampil secara visual. Tovan adalah gay yang mengangkat seorang putra laki-laki dan membiunginya hingga kini masuk ke remaja. Setelah Tovan akan ada Eko Mariadi gitu ya yang mengklaim dirinya adalah forever single parent. Beliau ini direktur dari PKBI di nasional dan sebagai ayah yang single parent dia menginduki anak perempuannya. Dan disambung nanti dengan Vivi Deswari dari sisi anak yang melihat bahwa mengenal perindukan justru dari ayahnya dan menjelaskan kompleksitas relasi anak perempuan dan ibu.
Lalu yang kemudian ini juga masih remaja sekali, masih belasan tahun, Ira dan Farid dan kawan-kawan semua sudah berani masuk dan ikut di dalam konferensi ini. Dia seorang pelajar di Sanggar Anak Alam Jogja. Lalu dia akan menguraikan bagaimana dia menikmati perindukan secara luas, tidak hanya dalam secara hubungan kandung kekerabatan maupun yang lebih dekat. Dan kemudian yang terakhir adalah kawan kita ini sudah nggak perlu dikenalin sebetulnya, yang coba melihat kaitannya perindukan ini dengan, adakah kaitannya dengan pilihan menjadi lian atau gender non biner dan lain-lain itu. Oke, itu semua mereka akan mempresentasikan beberapa temuan pandangannya, dan nanti setelah itu kita bisa bertanya jawab. Gitu ya, untuk sebagai pengantar, dengan sangat bangga, dengan sangat bersemangat, saya mempersilahkan sekarang Gung Ayu Ratih untuk membuka diskusi ini dengan gagasan-gagasannya. Monggo, Gung. Halo, terima kasih Mira. Uh, Jelas sekali pembukaannya. Selamat pagi semua. Terima kasih sudah hadir di panel ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada gunanya. Um, saya sebetulnya agak bingung gitu dengan istilah apa yang tepat ya. Karena kalau dalam bahasa Inggris mother itu kan ada istilah mothering itu kata kerja ya. Nah, dalam bahasa Indonesia tuh saya masih bingung tuh. Perindukan, perbiungan, atau pengempuan, atau pengibuan. Jadi nanti kalau saya pakai istilah-istilah yang berbeda itu lebih karena mencerminkan kebingungan saya. Uh, nah, karena juga seperti tadi sudah dikatakan oleh Mira, dalam bahasa Indonesia ibu ini kan jarang sekali menjadi kata kerja. Dia sudah diasumsikan mulia, ya. Dia adalah kata benda yang terlalu dimuliakan sehingga perempuan itu takut menjadi ibu, ya, takut menjadi ibu yang tidak sempurna. Ibu merupakan pemuliaan sekaligus perangkap buat gerak perempuan. Tapi sebetulnya dalam sejarah gerakan feminis di Indonesia, politik keibuan itu sangat kuat pengaruhnya, ya. Dan di sini juga kita periksa lagi gitu, kenapa Hari Ibu itu disebut Hari Ibu gitu. Itu bukan ciptaannya Soeharto. Soeharto terlalu bodoh untuk bisa menangkap konsep itu. Justru ibu-ibu aktivis itu sendiri yang membuat keibuan itu menjadi sebuah alat politik gitu. Jadi ada suatu masa di mana pengasuhan anak itu menjadi medan pertaruhan politik dengan perempuan sebagai aktor utama. Nah, itu bagaimana? Saya akan cerita sedikit soal itu. Awalnya sebetulnya kan awal abad ke-20 itu penguasa kolonial Belanda kan mulai memantapkan kekuasaan imperialnya di seluruh Nusantara. Jadi dibuatlah satu negara kolonial baru. Nah, bersamaan dengan proyek negara koloni ini, mereka juga ingin menyelamatkan ras kulit putih dari pencemaran rasial akibat hubungan antara laki-laki Eropa dan Nyai, ya, perempuan-perempuan Nusantara yang sudah ratusan tahun. Sebelumnya memang dibiarkan gitu, karena lebih murah kan, Nyai itu tidak perlu dibayar itu. Sementara kalau mereka mendatangkan perempuan Eropa, ongkosnya terlalu mahal itu. Jadi memang didorong itu. Tapi terus terlalu banyak anak-anak Indo, sebagian besar terlantar dan hidup di kampung-kampung dengan ibunya, dengan keluarga ibunya. Terus mereka menganggap, waduh ini akan terjadi pencemaran peradaban. Maka politik etis itu sebetulnya antara lain itu tujuannya itu menyelamatkan ras kulit putih, semacam restorasi dari kultur borjuis Eropa. Nah, institusinya yang diserang, perempuan-perempuan Belanda didatangkan dengan semangat borjuis Victorian dan eugenika ya bahasa Indonesianya. Jadi upaya untuk memperbaiki kualitas ras manusia akibat pola perkembangbiakan yang dianggap awur-awuran itu. Nah, disinilah mulai soal-soal yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, higiene domestik, reproduksi, dan pengasuhan menjadi persoalan nasional.
Nah, Kartini yang pertama kali menangkap itu signifikansi proyek ini ya, proyek reformasi imperial ini itu. Jadi dia lihat, dia merumuskan dengan sangat jelas bagaimana kekuatan reproduksi biologis dan sosial perempuan dapat mengubah kesejahteraan sebuah bangsa itu. Nah, perempuan dengan peran keibuan menjadi kekuatan sosial dan politik untuk membangun peradaban baru. Dia selalu mengatakan bahwa perempuan adalah sokoguru peradaban. Saya menangkap ini juga alasan untuk mendesak ya agar perempuan dibolehkan keluar dari rumah, dari kungkungan adat dan mendapat pendidikan modern. Nah, aktivis-aktivis sesudah Kartini eh, mulai melihat juga keibuan yang sebelumnya dianggap sebagai sesuatu yang alamiah, menjadi sebuah pengetahuan baru yang harus dipelajari secara ilmiah gitu ya. Ini juga awal dari konsep keluarga nuklir, anti poligami, pemantapan ke rumah tanggaan. Jadi semua itu satu paket gitu ya. Paket borjuis Eropa dibawa ke Indonesia, ditangkap, jadikan alat politik gitu. Nah, ini lintas kelas. Yang kelas menengah memang lebih peduli karena itu enggak soal kepatutan ya, respectability gitu. Enggak pantas lah perempuan jadi nyai gitu. Tapi sementara yang kelas bawah juga menganggap kalau kita terdidik maka kita tidak akan mudah untuk terjerumus dalam pelacuran dan pernyaian itu. Jadi sebetulnya ini lintas kelas itu. Dan aktivis-aktivis perempuan ini juga memanfaatkan politik keibuan untuk bernegosiasi dengan aktivis laki-laki, untuk mengguncang tatanan patriarki lama, dan terlibat dalam perumusan politik berbangsa dan kebangsaan. Jadi ada tegangan ya, ada semacam apa yang disebut dilema maternal, maternal dilemma antara perjuangan memperoleh kebebasan sebagai individu perempuan tanpa dikaitkan dengan tugas pengibuan keibuan dan menjalankan tugas-tugas keibuan. Mungkin nggak ini keduanya berjalan bersamaan. Jadi pertanyaan aktivis saat itu ya, gimana nih caranya? Aku mau bebas sebagai perempuan, tapi aku juga masih ragu-ragu untuk melepaskan tugas keibuan itu. Jadi Suwarni Pringgodigdo yang paling vokal menyatakan itu. Nah, jadi terus aktivis-aktivis ini kemudian bilang, oke, kalau gitu tuh makna keibuan, pengibuan ini nggak semata-mata berpikir tentang rumah tangganya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat atau bangsa, ya, kesejahteraan sosial, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Keibuan yang didesakkan adalah keibuan sosial yang intelektual, ya. Jadi ibu ini nggak sekedar ngurus suami anaknya, tetapi mengurus bangsa. Di sinilah kita lihat bagaimana politik keibuan ini menjadi semacam basis dari politik kesejahteraan sosial di Indonesia ya. Jadi ini semacam cikal bakal dari kesejahteraan sosial. Nanti pada saat tahun 50-an Republik baru berdiri, perempuan yang di depan tuh untuk negara itu pinjam uang, pinjam tenaga kepada perempuan untuk mengurus kesehatan, pendidikan itu ya. Basisnya adalah gerakan ini dan di sini saya bukan mengagungkan ya politik keibuan, tapi ini sejarah, ini kenyataannya seperti itu. Kenapa gerakan feminis Indonesia itu menjadi apa namanya semangatnya itu semangat keibuan ya, semangat ibu bangsa. Jadi itu Koani yang ngomong ya bahwa kita ini adalah ibu bangsa. Nah, Gerwani kemudian memperluas gerakan ini sehingga dia ibu itu menjadi ibu masyarakat gitu ya. Ibu rakyat, ibu masyarakat. Itu yang disebut oleh Gerwani. Jadi kalau kita telusuri itu sebetulnya asal dari mengapa tanggal 22 Desember disebut Hari Ibu, mengapa keibuan itu menjadi semacam ikon dari sejarah gerakan perempuan di Indonesia. Dan saya kira penting juga untuk melihat kaitan antara gender dan keibuan ya, karena sebetulnya kan erat sekali kesaling terkaitannya ya, karena relasi sosial gender itu kan secara fundamental diorganisir berdasarkan pembagian kemampuan reproduksi perempuan dan laki-laki. Jadi saya setuju dengan Mira bahwa kita mempelajari soal keibuan ini bukan untuk mengagungkan, tetapi justru memahami gitu apa sih kaitannya antara pembagian kerja secara seksual dengan politik keibuan yang seharusnya tidak melulu dianggap sebagai sesuatu yang natural, universal, dan statis. Oke, pas ya. Mudah-mudahan berguna. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bung Ayu. Gila ya, ternyata benar-benar dari pantikan pertama aja sudah kelihatan bahwa konsep ibu ini sangat tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan pada zamannya. Menarik sekali, nanti diteruskan. Lalu dengan demikian saya undang Dewi Chandraningrum. Halo, Dindaku, sudah adakah dirimu? Yes, oke. Ya, Yang pagi akan kawan-kawan. dengan suaranya yang Saya mau biasanya sangat share halus. screen. Iya, Saya mau share Siap, screen Sebentar ya silakan. ya Mbak. laptop. Sebentar, Ya, sebentar. Saya lagi nyari yang baik, laptopnya Mbak Dewi. baik. Ya, siap. Mana ya? Baik, Oke. Oke, Vi, ini saya monggo masih Udah Mbak, mulai. di silakan Mbak. Discover. Sudah. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Yu. Apakah share screen saya udah kelihatan? Maaf, ini saya itu jadul banget, jadi Sudah Mbak. laptop saya itu nggak bisa keluar video sama suara, tapi HP saya bisa suara. Jadi saking hebatnya alat saya. Baik, ini adalah lukisan ya. Ini lukisan Amina Wadud ya. Saya melukis Amina Wadud kebetulan dikoleksi oleh beliau juga gitu ya. Ini menarik gitu, Amina Wadud sebagai sosok perempuan ya, sebagai sosok kita sebut aja ibu gitu ya. Bagaimana dia juga mengibui masjid gitu ya. Dan ini kan hari Jumat. Dan dia juga mengibui hari Jumat juga gitu ya. Jadi Amina Wadud tuh kita kenal namanya karena dia memimpin sholat Jumat gitu. Nah ini kemudian dia dikutuk, dirundung ya, dihujat gitu ya bahwa dia tidak pantas gitu ya memimpin sholat Jumat gitu. Kita akan melacak kenapa Amina Wadud itu dihujat gitu ya, kenapa dia tidak dihargai atau diakui peran pengindukannya, perbiungannya tadi ya dari Mbak Mira. Melanjutkan penjelasan dari Mbak Gungayu yang sangat komprehensif ya terkait politik keibuan gitu. Saat ini saya mau memaparkan sedikit data gitu tentang bagaimana sih wajah ibu gitu ya. Kita sering mendengar bahwa saya hanya ibu rumah tangga. Itu sering banget. Bahkan saya sendiri tuh sering ngomong kayak gitu ya. Nah, kita akan melihat peta merawat gitu ya. Peta merawat kalau kita merujuk pada ILO gitu, tetapi saya yakin kita juga bisa memproblematisasi peta merawatnya ILO itu gitu ya dengan menambah kata kerja yang lain, yaitu kita perlu mengakui gitu ya, kita perlu mengurangi, mendistribusi ulang, menghargai dan mewakili. Maksudnya adalah kita perlu mengedepankan kata kerja merawat bersama gitu ya, merawat bersama. Karena dengan merawat bersama itu kemudian tanggung jawab merawat itu tidak hanya ditaruh di pundak perempuan. Tadi struktur besar sudah dijelaskan oleh Mbak Agung Ayu gitu ya. Yang struktur besar itu dijelaskan Mbak Mira melahirkan kekerasan-kekerasan internal di dalam struktur gender perempuan gitu. Karena dia tidak visible, dia tidak terlihat, dia tidak diakui. Perempuan tuh rentan melakukan kekerasan gitu ya. Kemudian kita bisa cek peta bias gendernya gitu ya dalam survei terakhir tahun lalu gitu ya. Survei itu menunjukkan ya khususnya di Indonesia bahkan perempuan itu tidak mengakui dan menilai aktivitas perawatan. Dan bahkan perempuan yang melakukan jam merawat sangat tinggi gitu ya, jam-jam terbangnya tinggi itu tidak merasa dia tidak bekerja dan merasa dia tidak produktif gitu ya. Dan anggapan struktur tidak hanya struktur tradisional tetapi struktur yang lebih modern ya, politik ekonomi neoliberal itu memprioritaskan kewajiban merawat itu pada perempuan ya, pada perempuan. Nah, ini struktur besarnya ya. Ini adalah realitas, ini adalah kenyataan. Jadi ini adalah fakta keras gitu ya, meskipun enggak seperti itu, tapi itu adalah fakta. Jadi kita melawan gunung yang sangat keras sekali.
Nah, pengakuan itu tidak ada di dalam kebijakan, tidak ada dalam alokasi ruang, tidak ada juga dalam alokasi waktu ya. Dari survei itu ya menemukan bahwa pemerintah, serikat pekerja, bahkan perempuan sendiri bahkan gitu tidak menganggap itu sebagai pekerjaan yang penting gitu. Padahal ekonomi perawatan itu punya peluang yang sangat besar sekali ya, sangat besar sekali untuk kalau disebut sebagai apa ya, supaya produktif gitu ya. Meskipun saya secara pribadi juga tidak begitu setuju dengan kosakata produktif itu, tapi sebenarnya peluang ekonomi perawatan ini sangat tinggi sekali. Nah, jumlah jam kerja ekonomi perawatan itu melebihi kerja strategis, melebihi kerja berbayar, dan tidak dianggap. Itulah yang melahirkan kekerasan demi kekerasan yang sifatnya intragender. Intragender itu maksudnya ada di dalam struktur gender sendiri gitu. Misalnya perempuan seorang ibu, dia juga wanita karir, dan dia mempekerjakan pekerja rumah tangga gitu, bisa jadi dia tidak akan mau membayar secara layak pekerja rumah tangganya gitu, karena strukturnya emang nggak mendukung itu gitu. Alhasil dia melakukan kekerasan. Kemudian misalnya fenomena ibu kandung yang lalai pada anaknya gitu ya. Kemudian anak itu dirawat oleh ibu yang lain gitu ya. Itu juga rentan terjadi kekerasan gitu ya. Ketika ibu kandung itu menghilangkan nama ibu yang lain yang merawat anaknya gitu. Jadi ada lapis secara struktural yang sifatnya lintas kelas tadi ya, yang dijelaskan dengan sangat bagus sekali oleh Mbak Gung. Kemudian bagaimana sih petanya care ekonomi gitu yang perlu ke depan kita kerjakan. PR kita tuh banyak sekali, yaitu dengan mengembangkan layanan pengasuhan anak yang mudah dan dapat diakses, kemudian memperkuat perawatan lansia gitu ya. Kemudian meningkatkan layanan perawatan inklusif ya terkait penyandang disabilitas. Kebetulan saya di rumah juga merawat anak disabilitas, dan saya selama 24 tahun merawat dia, saya merasa dan saya mengalami negara tidak hadir untuk saya. Negara tidak hadir untuk saya. Jadi kalau mungkin yang lain itu perlu bekerja 100 jam, saya harus bekerja 1000 jam untuk membuat peri kehidupan anak saya dan peri kehidupan kita itu berjalan dengan baik. Kemudian adalah meningkatkan akses yang lebih besar terhadap cuti gitu ya, cuti melahirkan. Hanya fenomenanya di Indonesia adalah bahwa jika peningkatan cuti melahirkan itu dilakukan, maka perempuan juga rentan mengalami pemotongan gaji atau pemutusan hubungan kerja. Dan itu yang terjadi di tempat kita. Kemudian kita perlu juga mengedepankan kata kerja merawat bersama tadi ya. Tidak hanya laki-laki tetapi juga negara, komunitas untuk bersama merawat. Kemudian mengakui pekerjaan ini harus diakui, karena kalau tidak diakui maka ya dalam struktur besar ekonominya akan terjadi banyak kerentanan dan kekerasan gitu. Kemudian saya nggak tahu apa waktu saya cukup untuk saya berbagi sebentar. Lanjutkan, Bi. Lanjutkan sebentar. Oke. Lalu kemudian apa yang terjadi di dalam politik gerakan di Indonesia ya dalam skala yang lebih kecil. Kalau kita perhatikan 15 tahun riset saya terakhir ya, itu menunjukkan bahwa kerja-kerja perempuan yang membela lingkungannya itu dengan kata kerja merawat gitu, dengan kata kerja merawat. Misalnya untuk Kartini Kendeng itu misalnya dia memasak. Misalnya memasak di depan kantor gubernur gitu ya. Kemudian membagikan makanan di depan istana presiden gitu ya. Kemudian kemarin setahun saya bersama dengan ibu-ibu Nguter yang melawan pencemaran PT Rum Sritex Indonesia. Kata kerjanya adalah membagikan makan siang. Jadi membagikan makan siang setiap hari Kamis selama 10 bulan penuh. Jadi kita setiap minggu hadir di depan pengadilan negeri Sukoharjo. Dan itu telah melunturkan
atau telah mencairkan relasi yang sangat buruk antara polisi, tentara, pengadilan, dan kita yang protes lingkungan gitu. Ternyata Oke. memasak, menyediakan makan siang itu telah melarutkan itu. Jadi sebelumnya itu saling curiga, sebelumnya itu saling tidak peduli, sebelumnya itu saling takut, itu kita bisa saling ketawa, bisa salaman gitu ya. Jadi tidak sekeras sebelumnya. Jadi saya menduga atau bisa menyimpulkan bahwa perjuangan perempuan dalam membela ekologinya, lingkungannya di Indonesia selama ini damai itu karena menggunakan kata kerja merawat. Dan saya kira ini adalah sebuah pencapaian Oke. yang luar biasa bagi gerakan perempuan di Indonesia. Saya kira demikian Mbak Yu, matur Baik. nuwun. Matur nuwun, Jeng Dewi. Ya ampun. Oke. Lihatlah kawan-kawan, kita sudah dengar ya, baru dibuka memang meskipun baru secara bahasan yang konseptual, tetapi tadi dari Gung Ayu, politik keibuan kepentingan sudah memperlihatkan bahwa negara ternyata berhutang kepada ibu-ibu di seluruh Indonesia. Kalau mau dihitung secara nominal harga yang harus dibayarkan. Lalu disambung oleh Dewi mengatakan bahwa jelas perawatan itu harus ditilik juga dari ekonomi dan terbukti dengan pekerjaan perjuangan ibu-ibu dengan anak yang berkebutuhan khusus ini terasa sekali bahwa negara betul-betul baik dan tidak hadir. Nah, setelah dua konsep yang dibahas secara mendalam dan rinci itu, kita tiba pada apa yang terjadi pada keseharian perindukan atau biung atau perbiungan yang akan pertama kali saya mengundang Mas Tovan. Sudah hadirkah? Ya, selamat siang semua. Oke, silakan Tovan. Ya, perkenalkan saya Tovan. Saya adalah seorang gay dan saya mempunyai seorang couple gay partner sudah 29 tahun ya kita hidup bersama. Menjalani sebagai couple gay memang satu keunikan tersendiri kalau di negara Indonesia. Apalagi sampai bercita-cita punya anak gitu kan. Itu sebuah hal yang sepertinya agak-agak nggak agak-agak nggak masuk akal di pemikiran sebagian orang yang ada di Indonesia gitu ya. Tapi saya selalu berpikir bahwa Tuhan memberikan menghadirkan orang atau menghadirkan peristiwa kepada setiap orang itu pasti punya tujuan dan maksud tertentu. Ketika kami sudah menjalani hubungan sekitar 14 tahun, tiba-tiba hadir seorang anak buat kami dan walaupun melalui proses yang sangat rumit ya untuk bisa membesarkan atau mempunyai hak asuhnya dia secara utuh gitu ya. Karena kami itu menemukan putra kami itu sebetulnya kalau saya boleh ceritakan ini memang anak yang tidak dikehendaki dari kedua orang tuanya atau entah siapalah yang melahirkannya ya. Dan itu tidak diinginkan, kemudian terdamparlah di sebuah perkampungan di daerah Mampang. Terus karena dalam kondisi yang memang sangat mengenaskan, butuh perawatan secara spesial, baik secara gizi maupun kesehatannya, karena memang sangat buruk keadaannya. Dan tidak ada warga yang berani untuk mengambilnya atau merawatnya. Kemudian saya berkeputusan untuk membawanya dan merawatnya ke rumah sakit sampai hampir 4 bulan lah ya di rumah sakit. Saya rawat dengan kekuatan waktu dan tenaga saya dampingi selama 4 bulan dari usia 17 hari. Dari usia 17 hari, kemudian sampai akhirnya bayi itu bisa kami bawa pulang ke rumah.
Problemnya adalah ketika sampai di rumah, kami berdua adalah sepasang laki-laki yang apa mungkin bisa mengurus bayi eh, laki-laki ini gitu ya. Akhirnya saya pun memutuskan bahwa oh saya berani, saya bisa, saya bertekad dan kami pun akhirnya partner saya pun punya keberanian untuk itu. Waktu berjalan dan kesehatan putra kami alhamdulillah membaik dan tumbuh dengan baik. Eh, ya kami rawat dengan sepenuh hati. Di tahun pertama problematikanya adalah surat menyurat. Bagaimana kami mendapatkan ini anak sebagai Ya. anak kami. Kemudian melalui sidang ataukah melalui yayasan atau melalui apa untuk bisa kami mendapatkan surat. Dia anak ini butuh surat kelahiran, butuh surat segala macam yang mendukung asuransi dia, yang mendukung kesehatan dia, sebagai apalagi nanti ketika nanti mau masuk sekolah dan sebagainya. Kami pikirkan itu, akhirnya kami putuskan untuk sidang. Untuk sidang, prosesnya hampir setahun ya, sidang itu, dan kami nggak bisa mengatasnamakan sebagai couple. Karena saya harus mengajukan diri saya sebagai orang tua single, sebagai single parent untuk bisa merawat ini. Dan itu prosesnya sangat-sangat rumit karena dan saya hampir tidak dapat kepercayaan dari mereka untuk bisa merawat anak ini. Tapi keajaiban lagi-lagi terjadi ketika sidang terakhir itu sebelum hakim putusan terakhir itu pas saya lagi di depan menjelaskan anak saya nangis, saya izin untuk menenangkan anak saya dan anak saya itu langsung diam terus tersenyum kepada semua yang hadir di persidangan, tertawa dan disitulah hakim ketok palu ya itu menjadi anak saya gitu kan. Terus artinya saya bisa menenangkan, ternyata bisa bisa anak itu sebegitu dekatnya dengan saya sehingga dia digendong yang lain nggak bisa, ternyata begitu saya gendong dia malah duduk dan merasa nyaman sehingga itulah yang memberikan kepercayaan hakim untuk memberikan hak asuhnya kepada saya. Dan akhirnya surat pengadilannya keluar, itu sebagai modal saya untuk mengurus akte kelahiran dan surat-surat yang lainnya. Problematika berikutnya adalah ketika anak sudah mulai masuk TK, SD gitu ya. Anak sudah mulai bertanya, who is my mom? Why I have two dad gitu ya. Kenapa aku ya, kenapa aku punya papa dan punya papi gitu kan. Saya harus menjelaskan itu bahwa setiap orang itu terlahir tidak pernah bisa memilih uh, oleh siapa, di mana dibesarkan dan dengan cara apa dibesarkan itu kita tidak bisa memilih. Nah, gitu. Jadi kamu hadir sebagai cara Tuhan mengasihi kita, memberi kepercayaan anak kepada manusia juga caranya beda-beda. Tidak harus dengan rahimnya, tidak harus dengan ininya. Ketika kamu hadir di hidup saya dan menjadi anak saya, ya kamu anak saya gitu. Itu cara Tuhan ngasih bahwa kamu mengasihi saya kamu sebagai anak saya gitu. Akhirnya saya coba menjelaskan itu kepada anak saya dari mulai usia 6 tahun maksudnya sudah saya kasih pengetahuan bahwa kita hadir itu memang tidak pernah bisa memilih gitu. Ya akhirnya dia di sekolah juga bisa pamer kepada teman-temannya, aku punya papa dan aku punya papi gitu kan. Terus ya sempat beberapa pertanyaan dari teman-temannya, kenapa kamu punya papa dan punya papi? Memang ibumu poliandri gitu, kayak gitu kan. Ya gitu. Uh, ya saya harus bisa memberi kekuatan dia bahwa kamu juga bisa
menyayangi saya apa adanya, aku juga bisa menyayangi kamu sebagaimana adanya tanpa harus saya memakai konde atau saya bisa menjadi biungmu tanpa harus saya memakai daster atau sebagainya. Saya bisa menjadi biungmu tanpa harus eh, menjadi eh, apa ya, tanpa harus menjadi orang lain, tetap menjadi diri saya kayak gitu. Yang yang ingin saya jelaskan kepada anak saya adalah seperti itu. Sehingga dia pun bisa punya keberanian untuk mengakui bahwa saya dibesarkan ataupun walaupun kami nggak punya ekspektasi apapun ya bahwa ini ingin diakui ataupun apapun gitu. Ketika itu dia memberikan penghargaan terhadap kami bahwa kami yang membesarkan yang menginduki juga ya thank you tapi ketika dia punya ketulusan untuk membanggakan, oh ini papaku, ini papiku juga, uh, itu sebuah kebanggaan juga buat saya. Maksudnya buat merasa, oh ya, artinya dia punya keberanian untuk bisa mengekspresikan dirinya, mengekspresikan papa papinya gitu kan kepada halayak tanpa harus merasa tertekan gitu. Itu sih yang ingin aku tanemin pada pada anakku. Nah, sehingga eh, akhirnya waktu berjalan sampai sekarang usianya 14 tahun ya anak Tahun. saya. Dan kami cukup happy menjalani ini semua. Anakku tumbuh dengan sangat kritis, sangat pluralis, sangat menghargai perbedaan, sangat jadi tidak jadi senang lah saya melihatnya. Jadi dia tumbuh punya wawasan yang cukup, cara pandang yang cukup luas, melihat sesuatu itu tidak hanya mau berdiri di satu atau duduk di satu tempat saja, dia mau pindah ke tempat lain sehingga dia bisa punya pandangan-pandangan Dari tersendiri berbagai terhadap sisi. satu hal yang mungkin orang lain anggap berbeda gitu ya. Sehingga Oh, dia menghargai itu. Itu yang menyenangkan buat saya ketika dia tumbuh menjadi anak yang memang awalnya memang agak PR ya membesarkan anak laki-laki, rumit ya. apalagi kami dua-duanya laki-laki dan kami punya ketakutan juga, maksudnya eh, bagaimana dia punya eh, takutnya dia punya minder, rasa malu untuk bisa mengakui bahwa dia hidup bersama kami dan sebagainya. Baik. Ada Oke. perasaan-perasaan seperti itu. Oke. Oke, Dan sorry Mas Tovan, karena waktunya sudah habis, nanti dilanjutkan ya, lagi boleh ya dalam lihat, kesempatan Q&A. Sekaligus terima saya kasih. mau mengumumkan kawan-kawan bisa menuliskan komentar pertanyaan di Q&A atau langsung nanti raise hand pada kesempatannya. Jadi jangan di chat gitu ya. Lalu sedikit ringkasan dari share Tovan yang luar biasa. Eh, yang sudah jelas sudah menantang formalitas struktur tentang ibu ini di Indonesia dengan langsung berbuat menunjukkan praksis dan lakunya sebagai biung gitu. Itu drama banget tuh waktu di pengadilan ternyata si bayi ini apa bisa tenang dan tersenyum ya. Aduh, semua bergetar nih mendengarnya. Baik, kita lanjutkan dengan juga seorang ayah single parent, Eko Mariadi alias Om Item. Silakan, Baik, cobalah terima kasih. 8 menit concise ya, Tem. Terima kasih. Siap. Terima kasih Kakak Mia, Bapak, Ibu, Kakak, semua yang saya hormati. Senang sekali saya bisa dihadirkan dalam pertemuan konferensi Kartini yang pertama saya ikuti ini. Jadi Kenapa? Mute. Oke, langsung. Terus putus kali ini Mbak ya internetnya nggak stabil. Tem, saya putus-putus, Tem. Boleh ingin lebih dekat atau bercerita cari. langsung saja. Oke. Oh, sorry. Nge-freeze Mbak, kayaknya terlempar deh.
Iya, dia soalnya di jauh Mm-mm. sekali di suatu gedung yang masif dan Oh, udah balik tuh. Eko, bisa Apakah lah. sudah lebih baik? Oke, sorry, lanjutkanlah. Baik, saya lanjutkan ya. Saya menjadi orang tua tunggal selama 9 tahun, rentang waktu ada Mungkin videonya di offin aja dulu, boleh kan? itu Supaya hasil dari suaranya lebih putusan pengadilan. jelas. Off cam aja dulu, mungkin supaya suaranya lebih terdengar jelas. Wow, oke. Malah hilang, Mbak ya, kelempar. Iya, terlempar kayaknya karena saya tahu dia lagi sedang ada di dalam gedung yang sangat masif. Nggak apa-apa, kita tunggu sambil menunggu item kembali. Boleh langsung aja sementara Vivi bisa masuk karena item sedianya menjelaskan bagaimana dia menginduki anak perempuan. Kalau tadi Tovan sudah menginduki anak laki-laki, item karena jadi single parent menginduki anak perempuan. Eh, Lalu saya sekarang lagi akan mengundang saja Vivi Deswari yang akan menceritakan sebagai anak perempuan yang mendapat perindukannya merasa lebih dari ayahnya. Silahkan Vivi. Terima kasih Biung Mira, terima kasih sekali. Senang sekali bisa berada di forum ini untuk belajar bersama gitu. Kesempatan kali ini tuh saya ingin bercerita pengalaman saya tentang perindukan yang saya alami ketika berinteraksi dengan para biung di komunitas feminis gaya, kemudian dengan ibu kandung saya, Mama Evi, dengan ayah kandung saya biasa nyebutnya Papa gitu. Pertama kali saya mengenali Padepokan Perempuan Gaya kan dari ibu Nunuk Murniati atau sehari-hari saya panggilnya Oma gitu. Ketika pertama bertemu Oma, ngobrol dengan Oma, itu perasaannya sudah sangat nyaman gitu, sangat nyaman, tenang, senang juga gitu, diterima, dibantu untuk menguraikan masalah dan disemangati gitu. Karena Oma itu kalau lagi ngobrol itu selalu menanyakan berbagai hal gitu, bahkan sampai hal-hal yang sederhana dan yang kecil-kecil gitu, yang tak pernah terpikir sama saya gitu. Jadi dan yang maupun memberikan ruang ke saya untuk mempersilahkan gitu, menyuarakan apa yang ada, yang saya rasakan dan apa yang saya pikirkan. Dan dalam proses ini, ketika saya merasa kebingungan, Oma membantu menjabarkan, menguraikan, merentetkan kembali peristiwa-peristiwa yang saya alami dan menemukan sebab dari masalah itu gitu. Oma juga selalu memberikan kalimat penyemangat dan meyakinkan saya bahwa sesuatu yang terjadi di diri saya itu bukan tentang salah dan benar gitu, tapi terlebih kesalahan saya gitu, bahwa ini adalah kesalahan saya yang terlahir sebagai anak perempuan. Kemudian selain belajar juga dari Oma tentang perindukan ini, saya juga mendapatkan soal perindukan ini belajar dari Biung Mira. Kalau saya manggilnya ibu. Kalau ngobrol sama ibu Mira tuh apa ya? Jadi bersemangat gitu. Saya selalu ditemani gitu. Merasa ditemani, merasa diterima, merasa didengarkan. Terus banyak hal itu diarahkan benar-benar sama ibu. Diajarkan berpikir lebih kritis. Kemudian dilatih sensitivitasnya gitu. Terus didorong menjadi pribadi yang terus kuat dan terus tangguh seperti itu. Ketika berbicara dengan ibu itu, ibu memperluas wawasan saya gitu, khususnya tentang adanya perjuangan perempuan di berbagai kejadian yang sebelumnya itu saya anggap remeh gitu. Karena saya juga tidak mengerti situasi itu. Dari ibu juga saya belajar bahwa ada banyak hal yang mempengaruhi proses menjadi saya hari ini, seperti adanya agama, budaya, adat, politik negara, dan lain sebagainya. Dengan proses yang saya jalani bersama ibu, pikiran saya tuh mulai terbuka gitu. Banyak hal yang saya dilatih untuk melihat sesuatu itu tidak dikotomis, tidak benar dan salah, hitam putih, kanan kiri, seperti itu. Dari pengalaman saya belajar bersama Oma dan Ibu, saya mulai perlahan-lahan tuh mulai berpikir gitu, mencoba mengungkapkan satu persatu pengalaman personal saya dan relasi saya dengan Mama gitu kan. Saya merasa kok kalau saya dengan Mama, saya tidak merasakan perasaan ini. Saya lebih cenderung merasa uh,
merasa takut, sedih, marah, kesal, karena saya rasa mama saya cukup kasar memperlakukan saya gitu. Dari kata-katanya yang kasar, kemudian memerintahkan sesuatu itu selalu bersamaan tanpa bertanya dulu saya siap apa tidak. Kemudian mama saya juga kalau dalam situasi tertentu saya mendapatkan tindakan yang kurang menyenangkan seperti dicubit, ditarik atau dipukul atau kepalanya dijedotin. Kalau menangis pun akan tambah lebih ada perlakuan gitu loh. Jadi kami tidak sulit menemukan menemukan situasi yang benar-benar baik untuk bercerita karena dipenuhi dengan ketegangan gitu. Jadi dalam keluarga saya lebih nyaman tuh bercerita dengan ayah karena kalau bercerita dengan ayah tuh saya merasa lebih merasa dihargai gitu, lebih merasa dihargai, merasa senang, merasa tenang, ada temannya, diperlakukan dengan lembut, disemangati, diarahin dan dikuatkan gitu. Karena kebiasaan dengan ayah, jadi kalau misalnya mengalami rasa sedih dengan apa yang dilakukan mama atau mengalami kesulitan selama di sekolah, papa itu selalu menenangkan dan menguatkan dengan mengelus kepala, dipeluk dan dengan kata-kata yang manis. Jadi saya lebih merasa semangat lagi gitu. Jadi dari relasi saya ibu dan ayah gitu. Jadi saya merasa dari relasi saya papa dan mama, saya itu merasa kok ada keanehan ya di situasi keluarga kami gitu. Khususnya di mama saya gitu. Jadi ketika mulai belajar dengan Gaya, dengan Oma dan juga ibu, saya mulai merasa atau berpikir kembali untuk memahami mama saya. Saya merasa bahwa pengalaman personal saya harus dipahami dan divalidasi, maka tentu perasaan mama saya juga harus mendapatkan perlakuan yang sama gitu. Dan saya akhir-akhir ini tuh jadi saya secara sadar dan saya berjanji ke diri saya bahwa orang pertama yang akan memvalidasi dan memahami mama itu adalah saya gitu. Jadi saya mulai mendekati mama dengan mendengarkan semua cerita mama apapun itu dan dalam perasaan seperti apapun gitu. Dan ini cukup sulit karena baru kan, karena situasi yang memang kami sangat berjarak, susah menemukan titik temu, tapi saya sudah berjanji saya akan memulai perjalanan saya untuk mencari mama, untuk menemukan lagi, menyusun kembali serpihan-serpihan cinta saya dan mama. Seperti itu. Terima kasih. Wow, peluk keren Vivi. Ya ampun, saya juga kembali bergetar ya, luar biasa. Saya yakin semua yang ada di sini juga pasti touch, benar-benar tersentuh karena relasi-relasi keintiman antara biung dan anak ini memang sesuatu yang barangkali tidak terkatakan, tapi sudah dengan sangat baik dan tegar disampaikan oleh Vivi. Terima kasih, Vivi. Aku mencek apakah Item atau Eko sudah kembali. Sudah, Pak. Tadi sudah, ya. Oke, ya baik. Silakan disampaikan tadi setelah Vivi. Monggo, Tem. Baik, terima kasih. Pertama saya mengucapkan selamat ya Kak Vivi. I feel you. Jadi sebagai seorang ayah yang membesarkan anak perempuan, saya bisa merasakan betul situasi dan kesulitan yang dialami. Jadi saya menjadi orang tua tunggal ini sebenarnya tidak sengaja ya, karena kegagalan perkawinan atau pernikahan. Proses pengasuhan itu secara fisik terjadi selama 9 tahun, rentang waktu 2003 sampai 2011. Jadi usia putri saya waktu itu masih umurnya 3,5. Kemudian kami berpisah, ditinggal oleh bundanya. Kemudian saya mengasuh dia sampai usia SD 7 tahun, ya kan? Yang saya lakukan saat itu adalah saya harus membangun sistem support untuk perkembangan anak, ya kan? Jadi saya tinggal di daerah Ciganjur, Jakarta Selatan, di mana adik saya yang sudah berkeluarga itu tinggal di sana dan mereka menjadi support system saya. Jadi saya meng-hire seorang ART untuk merawat keperluan sehari-hari. Dan salah satu yang penting dalam fase hidup itu adalah saya akhirnya harus menyesuaikan pola pekerjaan begitu. Jadi
kalau yang tadinya saya bekerja itu menjadi pekerja full time, tapi karena saya punya kesadaran harus membesarkan seorang anak, sehingga sejak awal 2005 atau 2004 ya, itu saya memilih bekerja sebagai freelancer. Jadi karena saya dulunya jurnalis, saya selalu tidak ingin terlibat dalam pekerjaan kantoran lah istilahnya begitu. Jadi saya memilih menjadi seorang pekerja lepas atau freelancer, dan sampai sekarang itu masih terjadi ya kan. Nah terus dalam perkembangannya saya juga melakukan pengasuhan, melakukan komunikasi dan juga hal-hal yang cukup berat lah, terutama ketika anak saya makin besar, masuk usia TK, kemudian masuk usia SD. Dia ternyata ya di awal-awal tahun, terutama tahun pertama, tahun kedua, sering bertanya soal di mana bunda dan seterusnya. Tetapi akhirnya saya sempat bertemu dengan bundanya dan kami membangun satu komunikasi secret connection lah istilahnya yang tidak diketahui oleh anak. Ya kita boleh berpisah ya kan sebagai pasangan hidup, tetapi untuk pengasuhan anak kita harus punya istilah itu roadmap dan juga sistem yang bisa diandalkan, kira-kira begitu. Jadi saya secara sadar memberikan berbagi waktu, meskipun pengadilan waktu itu memutuskan hak pengasuhan atau perwalian itu jatuh ke tangan ayah, dan itu saya menjadi satu-satunya ayah yang memenangkan ya istilahnya itu gugatan peradilan untuk pengasuhan anak di dalam 5 tahun terakhir di Pengadilan Agama Jakarta Timur gitu loh. Jadi tapi kemudian saya punya kesadaran untuk berbagi dengan bundanya, sehingga di waktu-waktu tertentu, entah setiap 2 minggu sekali atau setiap bulan sekali, si anak itu saya antarkan ke tempat bundanya berada, ya kan, entah itu di Provinsi Banten, entah itu di Jawa Tengah, entah itu karena bundanya juga bekerja sebagai istilahnya itu freelancer dan dia keliling-keliling lah istilahnya. Nah, yang saya ajarkan sejak anak saya kecil itu adalah saya tidak menitik beratkan pada nilai ya. Jadi nilai sekolah itu saya anggap sebagai bonus saja, tapi saya mendidik anak itu sebagai orang yang harus memahami value ya, norma, kemudian etika dan seterusnya. Kemudian saya juga tidak mengedepankan apa yang disebut dengan religiosity ya. Jadi saya tidak mengajarkan anak saya untuk beragama dengan benar ya, tetapi saya mengajarkan kemanusiaan begitu loh. Dan juga tentu saja di basic awalnya itu saya mempelajarkan kepada anak saya itu namanya kesetaraan gender. Karena secara kebetulan di rentang waktu awal-awal saya bercerai itu saya bekerja di paruh waktu di Kalyana Mitra waktu itu ya. Jadi Kalyana Mitra itu secara umum ikut membantu mendidik dan membentuk pola pikir saya ya kan. Jadi disitulah saya ketemu dengan para aktivis dan para feminis perempuan lah di situ. Jadi dari sana juga saya kemudian belajar soal model perindukan, soal konsep pembebasan dalam pendidikan dan seterusnya. Jadi yang menarik, salah satu pengalaman saya dengan putri saya adalah bahwa dari waktu ke waktu saya mendapatkan fakta bahwa anak saya itu jadi merasa lebih sebagai anak ayah daripada anak bunda. Jadi misalnya ketika anak saya menghadapi tekanan di SD waktu itu, kelas 4, kelas 5, saya dipanggil oleh kepala sekolahnya karena anak saya nggak mau ikut pelajaran agama. Jadi kenapa saya dipanggil? Karena anak saya itu dia tidak mau pakai jilbab dan tidak mau ikut pelajaran agama. Jadi kalau ada pelajaran agama, anak saya itu pindah ke pelajaran agama yang lain. Jadi entah ikut teman yang Katolik atau yang Kristen ya kan, sehingga dia tidak diwajibkan untuk pakai jilbab. Dan itu terulang ketika pola pengasuhan itu berpindah ya kan. Setelah SD lulus, anak saya kemudian memutuskan ikut dengan bundanya ke Medan. Nah di Medan itu dia sekolah di satu SMP negeri, yang kelas 2 itu saya dipanggil juga oleh kepala sekolahnya karena dia menolak memakai jilbab gitu loh. Jadi saya terbang ke Medan, kemudian menjadi semacam advokat atau pembela untuk anak saya, dan saya sampaikan bahwa saya membesarkan anak ini, membantu melahirkan anak ini, tapi saya tidak memberikan agama. Jadi agama silakan saja dia pilih nanti setelah dia dewasa dan seterusnya. Dan sampai saat ini saya pun tetap berkomunikasi dengan baik, dan puji Tuhan ya bahwa relasi antara anak
dengan ayah dan bundanya itu relatif seimbang. Jadi Polita anak saya itu tumbuh menjadi anak yang sehat, kemudian secara kejiwaan bahkan sekarang dia sedang kuliah psikologi. Seharusnya bulan depan, bulan Juli besok itu dia akan sidang skripsi di Psikologi Gunadarma. Jadi melalui forum ini saya juga mohon doa restu dan dukungan. Semoga anak saya bisa segera selesai kuliah dan juga ya bisa mewarnai hidup dengan lebih baik ke depan. Mungkin gitu Kak Kamia. I'm happy to receive question atau pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Item. Dengan nanti detail-detail rinci kesulitan ngemong anak perempuan itu juga bisa disampaikan nanti kalau ada yang penasaran pengen nanya ya Item. Tapi menjadikan anak perempuannya anak ayah ini juga satu ikon yang cukup luar biasa. Nanti gimana dengan bundanya juga harus dicek itu ya. Baik, setelah Item kita akan sampai kepada Ruel Clara. Ini masih SMP, benar ya Ruel? Tapi luar biasa hebat, sudah membaca buku Kartininya Yus Kote yang ratusan halaman, 600 halaman. Dan dia sangat mengikuti apa-apa yang terjadi atau dilakukan oleh ibunya, ibu kandungnya, dan juga ibu-ibu sosial yang di dalam komunitas ibunya. Ruel, sebagai penikmat perindukan luas, silahkan bercerita. Baik, terima kasih Bu Mira. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama aku Clara Ruel Eugene dan biasa dipanggil Ruel. Saat ini usiaku 14 tahun dan masih SMP di Sanggar Anak Alam Yogyakarta. Aku tinggal sama mama. Mama itu single parent. Nah, sekarang aku bakalan membahas tentang perindukan luas yang aku terima. Apa yang dibutuhkan anak dari seorang ibu? Menurut Ruel, yang dibutuhkan anak dari seorang ibu itu tentang bimbingan hal baru yang akan dilakukan oleh anak tersebut. Misalnya peristiwa ketika Ruel sudah mulai remaja, kemudian Ruel akan mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi, misal di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, Ruel tuh membutuhkan bimbingan dari mama tentang apa itu organisasi, kemudian apa yang harus Ruel lakukan, atau jika Ruel melakukan kesalahan atau sesuatu, apa yang harus Ruel perbuat. Kemudian Ruel membutuhkan nasihat dan teguran jika Ruel melakukan hal atau telah melakukan hal yang salah. Misalnya Ruel telah berbohong, kemudian ketahuan mama. Nah, di situ fungsi mama atau biung itu menegur Ruel supaya memberitahu bahwa berbohong itu nggak boleh gitu. Kemudian mendapatkan ilmu atau cerita pengalaman yang tidak diajarkan di sekolah. Misalnya tentang hal kemandirian. Di rumah Ruel diajarkan untuk mencuci piring sendiri, mencuci baju sendiri juga, supaya ketika Ruel tidak di rumah dengan mama ataupun Ruel sedang berpergian keluar kota untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu, Ruel bisa mandiri, merawat diri Ruel sendiri dan barang-barang Ruel. Kemudian Ruel menerima rasa aman, terlindungi, dipercaya, dan diberi kesempatan oleh biung. Dengan itu, Ruel akan menemukan dan mempercayai cara atau jalan Ruel berproses sendiri selanjutnya. Ruel juga membutuhkan bimbingan untuk menuju kedewasaan, karena sekarang Ruel sudah usia remaja, maka banyak hal yang ingin Ruel ketahui, ingin mengeksplor banyak hal, tetapi tidak semua hal itu mampu Ruel lakukan, makanya membutuhkan bimbingan dari seorang biung. Nah, perindukan luas yang dirasakan oleh Ruel. Kalau dari mama sendiri, mama kan single parent. Jadi di rumah Ruel hanya bersama dengan adik Ruel yang setahun lebih muda daripada Ruel, dan juga mama yang harus menjadi kepala rumah tangga juga, harus bekerja, keluar kota, kemudian mengikuti banyak rapat, sehingga dulu tuh Ruel tuh nggak punya banyak waktu dengan mama. Mama menjadi biung yang merawat, membimbing, menasehati, dan juga menjaga Ruel dari kecil sampai besar sekarang ini. Walaupun mama harus menjadi dua peran sekaligus ya, karena mama single parent, mama harus menjadi sosok ayah yang tegas, kemudian sosok ibu juga yang membantu Ruel. Kemudian habis itu mama juga harus bekerja untuk menghidupi Ruel dan adiknya Ruel namanya Tia. Kemudian ketika misalnya mama mengikuti rapat gitu, ataupun mama harus keluar kota,
ada sosok Byung di keluarga, yaitu Aunty dan Yangti. Yangti itu mamahnya Mama, jadi neneknya Ruel. Itu yang selalu menjaga Ruel. Jadi ketika Ruel misalnya harus pulang sekolah, kan Ruel dulu masih SD, belum bisa pulang sendiri, itu cukup jauh ya. Akhirnya Aunty atau Yangti ini akan membantu atau menjemput Ruel pulang sekolah kan, karena Mama sedang berada di luar kota atau sedang rapat. Kemudian sekarang di SMP Ruel yang saat ini, guru di sekolah Ruel itu disebutnya fasilitator. Nah, misalnya ketika Ruel sedang berada di sekolah dan misalnya Mama sedang di luar kota, fasilitator ini akan menjadi biung yang berada di sekolah. Mereka akan mengamati, terus menasehati dan juga mengasuh Ruel di sekolah. Misalnya ketika Ruel misalnya ada masalah di sekolah. Nah, kan permasalahannya di sekolah. Ruel sudah berada di sekolah dan misalnya Mama masih di luar kota. Akhirnya Ruel bisa bercerita dan kemudian membuka diri kepada fasilitator tersebut. Nah, kemudian para fasilitator akan mendengarkan cerita Ruel, kemudian memberi sedikit nasihat yang bisa Ruel lakukan. Kemudian ada teman-teman Mama juga yang ikut menjaga Ruel ketika Mama sedang sibuk. Misalnya ketika juga Ruel sedang berpergian, tapi Mama nggak bisa nganter nih, teman-teman Mama akan membantu Ruel, yuk barengan gitu ke suatu lokasi gitu. Kemudian ada teman-teman dari komunitas Padepokan Perempuan Gaya. Karena Mama adalah bagian dari Padepokan Perempuan Gaya, Ruel tuh sering, misalnya Mama lagi Zoom ini bahas tentang sebuah buku ataupun lagi konferensi gitu, Ruel akan berada di sampingnya, kemudian secara tidak langsung mendengarkan pembicaraannya. Nah, kemudian Ruel itu semester ini juga riset tentang surat-surat Kartini. Narasumber Ruel, Kak Sartika dan juga Kak Vivi itu dari Padepokan Perempuan Gaya. Jadi Ruel banyak mengenal teman-teman dari Padepokan Perempuan Gaya. Teman-teman Gaya ini juga membantu untuk mengasuh dan juga ngomong Ruel. Jadi ketika misalnya Mama juga di luar kota nih, terus habis itu Ruel sendiri di rumah nih, rumahnya kan sepi kan, cuma adik sama Ruel. Nah, akhirnya teman-teman dari Padepokan Gaya akan WA Ruel, akan nanya kabar Ruel gimana, atau butuh sesuatu kah, dan lain-lainnya. Dan sekarang juga sebenarnya aku lagi berduka itu sebulan yang lalu aku ngambil kucing di samping jalan raya. Selama sebulanan aku merawatnya dengan niat, terus dia tuh anak yang pintar juga dan baik banget. Tapi sayangnya dua hari yang lalu dia diserang anjing. Terus hari ini ya udah nggak ada perusahaan tadi pagi. Jadi mohon doanya dan juga kalau misalnya aku udah salah kata dimaafin ya. Terima kasih, itu aja. Ya Allah, Ruel. Sakno. Jadi pengen ikut nangis. Oh alah. Iya, kita bersimpati untuk apa namanya apa yang terjadi kemarin padamu ya nak. Tapi lihatlah semua pujian di kolom chat Ruel, kamu dapat sanjungan dari semua yang hadir di sini dan ada yang sangat heran, ini anaknya Sopo kok pinter temenan. Saya menjawab inilah anak tanggung Renteng Komunitas Feminis. Anak kolektif dari komunitas feminis. Peluk yang dalam Ruel kita masih menanti nanti kalau ada kawan yang ingin menanyakan. Sekali lagi di Q&A atau raise hand ya teman-teman. Baik, menyudahi Ruel dengan sedikit cerita kesedihan walau sampai dengan titik kesimpulannya Ruel menceritakan menjadikan hati dan perasaan kita bangga kalau kedepannya feminis-feminis muda seperti Ruel ini menjadi cukup banyak di Indonesia yang berhubungan dengan pemajuan dan kecerdasan warga negara dan anak-anak kita. Baik, yang terakhir
Hartoyo ya, kawan kita yang satu ini akan menyampaikan telaahnya baik dikaitkan dengan hubungannya dan transformasi feminis perindukan dengan lian atau gender non-biner maupun yang dipikirkannya baik untuk disampaikan. Silakan Toyo. Ya, terima kasih. Apresiasi ke Ruel tadi ya, dan ke teman-teman. Saya lebih tidak merefleksikan secara personal tentang pengalaman bagaimana perindukan yang saya alamin gitu ya, tapi mungkin sedikit saya berbeda gitu ya. Kalau teman-teman dibesarkan oleh ayah, ibu atau komunitas seperti pengalaman Ruel, kalau saya dibesarkan oleh kakak-kakak saya karena bapak saya masih ada, tapi ibu saya sudah meninggal. Tapi bapak saya sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi saya dibesarkan oleh kakak dan cenderung lebih cair gitu ya, lebih bebas, lebih bisa kesana kemari gitu ya. Larangan-larangan yang ketat gitu ya. Kalau dulu saya kecil gitu, kalau mau keluar temen mau main harus jaga adiknya gitu-gitu atau mengerjakan sesuatu di rumah gitu. Hal-hal begitu itu nggak saya alamin, saya cenderung lebih bebas. Tapi awalnya sih saya berpikir bahwa seperti nggak punya induk gitu ya. Jadi kakak saya itu yang banyak, kebetulan kakak saya itu ada sekitar 7 orang perempuan semua. Eh, ada abang tapi lebih banyak kakak saya yang perempuan yang lebih merawat rame-rame saya gitu ya. Lanjut, jadi saya melihat bahwa dari cerita teman-teman tadi itu bahwa perindukan itu konstruksi tadi Mbak Gung Ayu udah nyampaikan ya. Saya menyadarin bahwa itu sangat konstruksi dan tidak bisa dilekatkan hanya tugas ibu. Terus tadi ada ragam perindukan yang dari mulai Tovan dengan anak laki-laki dan dia pasangan ke gay, terus Ruel sebagai dibesarkan oleh ibu tunggal dan ada Pipi, ada Mas Item dengan anak perempuannya gitu. Jadi dan saya yakin di luar sana ada banyak sekali ragam perindukan gitu ya. Ada orang tua keduanya tapi bisa dititip sama tetangganya dan karena orang tuanya bekerja di sektor formal misalnya. Dan saya berefleksi tentang perindukan untuk be yourself saya tadi ya. Jadi saya ngerasa bahwa perjalanan hidup saya sampai saya menemukan sesuatu yang beda gitu ya waktu SD, SMP gitu. Kenapa saya beda gitu? Kenapa saat teman-teman saya mulai mau teman laki-laki mau menggangguin perempuan gitu, menarik-narik rambut, pegang-pegang rok gitu, pegang pantat apa gitu. Tapi itu tidak muncul di diri saya, bahkan saya lebih kayak kenapa kok laki-laki pada gangguin perempuan ya gitu. Dan proses itu terus berefleksi pada diri saya gitu, sampai akhirnya saya merasa saya berbeda dari orang lain gitu. Dan sampai akhirnya bagaimana keberbedaan saya itu menjadi sebagai motor saya melakukan transformasi gitu ya pada hidup saya gitu sebagai seorang yang lian atau non-biner gitu sebagai G, dan saya bisa beyond bagaimana merasakan menjadi G yang lain gitu. Jadi ada G yang tersakitin gitu. Saya bisa apa yang bisa saya lakukan untuk mereka, untuk teman-teman saya lah. Lanjut, ini ya. Ini ya, jadi seperti yang tadi udah disampaikan sebenarnya ini perindukan itu selalu dikonotasikan dengan identitas vagina, feminin, identitas keperempuanan gitu ya. Jadi kalau transgender gitu ya, karena dia feminin gitu, pasti diarahkan sebagai dia sebagai ibu gitu atau yang merawat gitu. Dan itu di ruang domestik, ada relasi biologis gitu ya, dan ada relasi hubungan, pada realitanya nggak begitu juga. Dan tadi Mbak Dewi juga menyampaikan dia tidak bernilai gitu ya, kerja-kerja perawatan ini sama sekali nggak dinilai sebagai sebuah kerja yang berarti. Kemudian lanjut, ini ya refleksi saya saat saya merasa diri saya itu
berbeda sebagai non-biner gitu ya, sebagai yang terasing, terstigma, terus saya mencari jawaban gitu. Jadi saat saya terstigma dan terasing itu, sejarah hidup saya itu mengalami diskriminasi terus-menerus ya. Sepertinya itu nyaris dari SD gitu ya sampai kuliah kali ya, sampai kuliah itu stigma dan diskriminasi itu saya alami, tapi terus saya cari jawaban-jawaban terus dan mencari ruang-ruang perindukan yang aman sebagai personal yang politis gitu ya. Dan itu jujur dan nyaris nggak pernah saya temukan sampai kuliah gitu ya. Ya ada banyak teman, tapi yang bisa menerima saya sebagai personal yang politis itu nggak saya temuin gitu. Tapi pencarian terus saya lakukan ya, sampai akhirnya saya bertemu dengan para aktivis dan dalam hal ini feminis gitu, kelompok-kelompok pro lali. Toyo, Friska, Iya, baik. Hilang. Itu benar-benar kayak oasis gitu ya yang saya temukan bertemu dengan orang-orang kayak Mbak Mira, Mbak Dewi gitu ya. Makanya kalau misalnya Mbak Dewi Chandraningrum presentasi gitu, saya suka merinding gitu ya, karena kan saya kayak mencari sesuatu yang puluhan tahun saya cari, terus saya temukan gitu secara konsep oleh orang-orang yang punya cukup kuat pemahaman tentang politik seksualitas itu gitu. Eh, dan saya jadi merefleksi ya identitas saya sebagai laki-laki yang berpenis, terus etnis saya Jawa, saya Muslim gitu. Menurut saya itu kalau saya nggak gays itu mungkin identitas yang benar-benar mapan gitu ya. Tapi kemudian muncul identitas yang baru gitu ya, yang mulai saya tercerahkan gitu bahwa gay is politik gitu ya, dan kegeyan saya itu menyadarkan, memutar balik pikiran saya, memutar seluruh hidup saya gitu ya, sampai pada akses-akses sosial politik gitu. Jadi saat saya mendeklar sebagai gay adalah politik, saya sadar bahwa saya akan banyak tantangan dan kehilangan kesempatan gitu ya, secara mainstream sebagai laki-laki Jawa dan Muslim gitu. Dan itu saya sadarin sekali gitu. Dan tapi saya cukup bangga dengan itu karena saya bisa lebih sensitif. Jadi apa, saraf-saraf tubuh saya itu bisa merasakan bagaimana perempuan diskriminasi yang dialami oleh perempuan atau kelompok-kelompok marginal lainnya, teman-teman waria misalnya, dan bahkan agama-agama minoritas gitu. Lanjut, ya di 1 menit. Satu lagi, satu slide lagi ini. Ya, kemudian itulah ya. Jadi akhirnya saya mencoba mentransformasikan tentang pengalaman saya sebagai seorang gay sehingga saya bisa membentuk satu gerakan gitu ya, movement yang saya inisiasi melalui organisasi maupun melalui komunitas gitu ya. Jadi perindukan sebagai ruang transformasi saya untuk penguatan be yourself saya. Jadi kedirian saya itu karena ada pihak lain, karena saya bisa berjuang untuk teman-teman saya maupun untuk mereka yang tidak mainstream atau yang disebut liar. Itu aja, makasih Mbak Mira. Oke, thank you Hartoyo. Yang menarik dari Hartoyo, kenapa dia juga join di panel ini? Hartoyo ini 3 tahun atau 5 tahun barangkali terakhir, ini sebagai seorang gay yang benar-benar resourceful, sehingga dia dikenal berbagai kalangan. Kalau ada gay, waria, lesbian yang sedang mengalami masalah, kesulitan dengan pihak apapun, itu yang dicari adalah saudara Hartoyo. Dan perindukannya yang luar biasa, yang meluas, yang terakhir dan sangat spektakuler menurut saya adalah mengupayakan menantang pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dukcapil Dalam negeri. itu Dalam negeri. Dalam negeri, ya sorry, itu untuk memunculkan atau membuatkan identitas KTP untuk waria-waria gitu ya. Itu luar biasa. Jadi dia sekarang sudah dijuluki di komunitas feminis, dijuluki dia adalah biungnya komunitas gay gitu. Kenapa lalu dia juga tertarik untuk share di sini gitu.
Kawan-kawan sudah bentangan yang sudah kita kata hadirkan dalam panel ini sudah luar biasa, dari hal-hal yang konseptual tadi dua yang pertama dalam praksisnya perjuangannya dan tantangan-tantangan yang diberikan. Saya sudah melihat ada Esti Susanti dan Elna Febi Astuti yang raise hand. Tolong dibantu juga yang barangkali sudah ada Q&A juga disampaikan. Baik. Saya berikan kesempatan untuk Esti, ringkas dan padat. Silakan. Iya, jadi saya sangat menikmati ya event ini karena ada sejarah bertumbuh bersama yang panjang ya, dan juga event ini memberikan lem terhadap pencarian saya terhadap isu feminisme, humanisme, spiritual dan sebagainya. Nah, tadi dari Mbak siapa yang pertama itu Ibu sebagai kata kerja dan kemudian berproduksi secara sosial, saya kira ide ini tetap harus menjadi agenda kita ya. Saya terlibat pada kepingin mengibu bangsakan Ibu Saparlina Sadi dan Tuti Herarti. Ada satu proses panjang yang sudah dimulai karena selalu bapak bangsa, tapi ibu bangsa kontemporernya mana gitu. Lalu yang kedua, Mbak Dewi, peka banget ya. Saya tiba-tiba tersadar ya kata produksi itu ya. Eh, di ranah domestik itu pekerjaan reproduksi perempuan tidak dihargai. Lalu sebetulnya kan rumah sakit, kesehatan dan pendidikan itu kan area reproduksi. Juga akhirnya kan kita terjebak menggunakan kata produksi. Jadi terima kasih, dan kata merawat bersama itu menjadi kata yang kunci ya. Moga-moga Indonesia diberkati sehingga kita bisa bergerak bersama untuk meneruskan perjuangan perempuan yang tidak hanya mempunyai anak di tataran fisik, tapi juga ada sosial, spiritual, psikologis dan sebagainya. Nah, ini benar-benar memporak-pandakan Mira konsep-konsep yang ada. Saya suka banget gitu ya. Dan ini sebagai event ilmiah itu menarik gitu ya. Ada kerangka teoritiknya, kemudian ditunjukkan praksisnya, dan bukti bahwa menjadi ibu itu tidak harus perempuan gitu ya. Top banget. Selamat. Dan saya menikmati semua presentasinya. Terima kasih atas pemberian ini. Thank you, Esti. Nggak ada pertanyaan jadi ya, komentar doang. Elna, your time. Ya, makasih Bu Mira. Saya mau berbagi dengan teman-teman. Tadi saya mendengar ceritanya Vivi itu terus berefleksi tentang cerita saya. Mungkin saya bisa sharing. Saya juga Elna, ibu kandungnya Clara Ruel yang tadi. Jadi pengalaman saya tuh saya bilang cukup unik. Di sini saya memberikan kesempatan proses pada Ruel untuk mengalami perindukan luas, tapi saya menceritakan bagaimana prosesnya dari saya itu yang sebenarnya pengalaman juga yang luar biasa akhirnya sampai pada Ruel. Saya sendiri seperti tadi cerita Vivi itu adalah anak yang dekat dengan papa saya. Jadi saya dua bersaudara, saya punya adik perempuan juga, terus saya lebih dekat dengan papa saya dan adik saya lebih dekat dengan mama saya. Kemarin sedikit cerita setelah kami dengar dari tadi saya dengar dari Vivi, saya berefleksi pada kisah saya sendiri bahwa yang saya alami itu tadi saya mengingat kisah saya karena papa saya baru meninggal 2022 dan seumur hidup 2022 tuh kira-kira usia saya 38 tahun. PR saya sampai 38 tahun itu adalah berhubungan baik dengan ibu saya, ibu kandung saya sendiri itu yang tidak pernah selesai walaupun ke psikolog bolak-balik gitu kan, walaupun mengalami mengikuti semua peningkatan kapasitas lah apalah gitu dari semenjak saya kuliah, semenjak saya SMP juga saya mencoba kenapa saya nggak bisa akur dengan mama saya gitu loh. Jadi selalu saja tidak pernah punya hubungan yang baik, dialektika yang baik gitu kan, rasa yang klik dengan mama saya itu tidak pernah saya dapatkan. Singkat cerita 2022
papa saya meninggal. Di situ karena saya tergabung dengan Padepokan Perempuan Gaya, biung-biung saya ini, dan saya nggak tahu prosesnya bagaimana, cuma saya ingat rosonya, ada roso yang berproses, tiba-tiba saya punya hubungan yang sangat di luar ekspektasi saya, hubungan yang baik dengan mama saya, gitu loh. Setelah papa saya tidak ada, hubungan yang ya kenapa ini yang saya inginkan dari dulu gitu loh, yang tanpa saya berkata pun mama itu bisa memahami saya bisa memahami mama, dan mama tuh pernah nangis bahwa eh aku ki apa akhirnya kue iso koyong ini yoti karo aku, kan panggilan saya Asti. Akhirnya kita bisa komunikasi seperti ini ya Ti, gitu loh. Itu mama saya katakan. Dan saya menyadari tadi dari cerita Vivi, dulu hubungan mama saya dan papa saya itu perkawinannya sangat tidak harmonis. Jadi kayak saya menyebutnya, saya itu seolah-olah papa itu menjadikan saya proksinya papa, adik saya itu proksinya mama. Jadi saya dan adik saya pun tidak tidak punya hubungan yang baik. Begitu karena orang tua saya tidak punya relasi perkawinan yang baik. Terus kami punya sekat, saya punya sekat dengan ibu saya punya sekat dengan adik saya gitu loh. Dan itu baru cair setelah papa saya meninggal, saya punya eh, titik terendah di dalam hidup, dan waktu itu entah Bu Mira bagaimana menentukan saya, karena dan kayak anggur ya, mungkin kayak diperas lah, kayak di inilah gitu kan, saya punya kemelekatan dan mungkin pemikiran patriark dari ayah saya pikir begitu, yang saya memusuhi ibu kandung saya sendiri, saya membenci ibu kandung saya sendiri, saya merasa ibu kandung saya itu tetap salah, dan itu tuh tidak pernah selesai. Nah, begitu itu rasa itu tuh berubah gitu loh. Begitu saya berubah, Mama berubah. Begitu saya berubah, anak saya punya relasi yang sangat cair, sangat apa ya, bergabung dengan saya itu. Ya, itu yang saya tidak bisa jelaskan, nggak tahu apa artikulasinya dengan saya. Ya itu karena itu gitu loh. Jadi betapa PR dalam hidup saya selama 38 tahun, sekarang 40 tahun, saya bilang baru tahun ini hubungan saya itu sangat cair, sangat blend sama mama saya itu seperti itu. Jadi saya sharing bahwa saya kemarin bilang saya bisa paham ternyata PR terbesar dalam hidup saya ya baru di konseling gaya itu. Saya begitu menemukan titik klik, ini yang saya sebut kayak membebaskan diri saya setelah 40 tahun usia saya. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Asti sharingnya. Ini mendengar hal baru. Ketika ternyata dari pertanyaan awal di diskusi ini, apakah sebetulnya peran perindukan atau laku perindukan dan perjuangan perindukan itu tugas individual atau sebetulnya merupakan pekerjaan lebih, kalau di kebudayaan kita itu lebih merupakan suatu kerja tanggung renteng yang bersifat kolektif ya. Nah, ketika dibebankan kepada hanya melulu tugas individu, Asti tadi menceritakan bahwa terjadi proksi-proksi. Satu anak ayah dibagi, untung anaknya dua gitu ya. Kalau anaknya satu tuh dibelah kali. Jadi rebutan ayah dan ibu. Ini sangat menarik temuan yang dari diskusi kita. Baik. Lalu adakah lagi? Aku belum bisa melihat ada pertanyaan di Q&A atau tidak. Mungkin Di bisa Q&A ada dua, Mbak. Silakan, Mbak. Boleh Mbak dibacakan? Mira nggak bisa baca ya? Nggak Mbak. bisa. Aku Oh, tuh coba oke. buka kok nggak bisa ya. Oke, Noraknya aku nggak bacain. bisa. Ya. Ini dari Mbak Esti. Saya minta tanggapan ke Mbak Dewi tentang diskriminasi terhadap kerja reproduksi, domestik, kesehatan, dan pendidikan. Kerja reproduksi yang dinilai jauh lebih rendah dari kerja produksi. Karena itu pendidikan dan kesehatan masuk ruang produksi. Itu untuk Mbak Dewi. Kemudian dari Adrina, saya mau tanya ke kendala yang dihadapi oleh teman-teman Gaya yang memerankan peran perindukan kolektif.
Itu Mbak. Oke, aku kok freeze ya? Apakah terdengar? Waku ya. Suaranya kedengaran Mbak. Oke, Oke. baik. Baik, apa namanya? Silakan satunya lagi kalau boleh langsung dibacakan, Ra. Sudah 2 Mbak dari Mbak Esti dan Mbak Adrina. Oh, oke, baik. Silakan Dewi menanggapi. Baik, terima kasih Mbak Esti dan kawan-kawan atas respon dan presentasinya yang sangat mencerahkan ya, kompleksitas reproduksi pengibuan sebagai sebuah kata kerja. Pertanyaan Mbak Esti ini mengingatkan saya pada Elinor Ostrom. Elinor Ostrom itu seorang peraih hadiah Nobel perempuan pertama. Dia seorang ekonomis ya, ahli ekonomi, yang dia memberikan nasihat kepada Bank Dunia dan sektor finansial di seluruh dunia untuk mengakui 2 pekerjaan. Nah, 2 pekerjaan ini selama ini ekonomi neoliberal itu tidak mau mengakui. 2 pekerjaan ini adalah pekerjaan yang dilakukan pertama oleh perempuan dan yang kedua adalah pekerjaan yang dilakukan oleh alam. Yang ini Elinor Ostrom menyebut sebagai ekonomi perawatan gitu. Yang dikerjakan perempuan apa? Yaitu 2, yaitu pekerjaan domestik dan pekerjaan merawat. Ini sama sekali nggak dibayar oleh sistem ekonomi kita sampai dengan sekarang. Kecuali mungkin negara-negara Skandinavia ya yang sudah mulai memberikan insentif terhadap kerja-kerja perawatan atau bisa disebut sebagai kerja-kerja reproduktif gitu. Sebenarnya kata kerja dan kata benda produksi, reproduksi itu sebenarnya bias juga gitu. Jadi kita perlu memproblematisasi 2 kata benda, 2 kata kerja tersebut, dan kita juga perlu melakukan definisi ulang terhadap itu. Nah, jalan tengahnya adalah insentif gitu ya, yang sekarang banyak dilakukan oleh negara-negara dengan GDI dan GEM yang tinggi, misalnya Skandinavia. Jadi insentif hamil, melahirkan, merawat itu sangat tinggi untuk perempuan dan juga untuk ayah yang mau yang akan ikut merawat anaknya. Dan juga insentif itu tidak hanya berlaku pada keluarga yang sifatnya biner, tapi juga keluarga yang sifatnya non-biner. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kerja yang selama ini tidak dibayar oleh sistem ekonomi kita, yang itu menjadi kebijakan di seluruh negara di planet bumi ini adalah kerja-kerja dari alam. Nah, itu yang sebenarnya mendrive atau yang menghasilkan bencana sekarang ya. Saya nggak bisa sebut lagi bencana, tapi kiamat ya, kiamat iklim. Kita sudah hidup di era pasca perubahan iklim. Kita sekarang hidup di era akibat dari perubahan iklim. Jadi perubahan iklim itu sebenarnya sudah terjadi. Kita tinggal nunggu ininya, bencananya ya, bencana yang disebabkan oleh kita. Nah, itu sebenarnya disebabkan oleh eksploitasi yang luar biasa terhadap alam dan tidak memperhatikan alam sebagai sebuah pekerjaan. Nah, itu yang kemudian lahir terminologi baru yang kita kenal ya, misalnya green economy, circular economy, carbon offset gitu ya, jejak karbon dan lain-lain. Di situ kita bisa belajar bahwa sesungguhnya perkawinan atau keintiman antara patriarki dan ekonomi neoliberal itu sebenarnya telah menghancurkan sistem kehidupan kemanusiaan sekaligus sistem keberlangsungan planet kita. Jadi sesi pagi ini itu tidak hanya terhubung pada persoalan-persoalan kemanusiaan, tetapi juga terhubung pada persoalan kesehatan planet. Jadi sebutan ibu bumi itu juga sebenarnya sebutan yang bias, itu sebutan yang tidak adil. Menyebut ibu bumi itu kan seolah-olah ibu bumi disuruh mekangkang gitu ya. Dia menyediakan payudaranya, vaginanya, seluruh keringatnya, seluruh darahnya kita eksploitasi tanpa kita memberikan timbal balik. Bersifat restorasi atau penyelamatan lingkungan atau pemulihan sama sekali. Ekonomi kita basisnya adalah ekonomi deplesi, ekonomi yang dengan pertumbuhan angka yang tidak terkontrol dan selamanya dan sifatnya abadi, yang itu menyembelih ibu kita. Tetapi misalnya ibu bumi yang digaungkan oleh para perempuan Nusantara, misalnya perempuan Kendeng, kemudian Wadas ya,
kemudian ibu-ibu muter ya yang di sekitar saya itu adalah ibu bumi yang politis gitu ya, ibu bumi yang bisa menghukum, ibu bumi yang bisa menuntut di pengadilan, lu nggak adil loh, lu tuh mencemari sungaiku loh, lu tuh nggak adil loh, lu itu ngambil gunung dan kalau gunung ini diambil maka PDAM Blora, PDAM Rembang, PDAM Pati, PDAM Kudus itu akan mati gitu. Jadi kalian harus mengeluarkan dana setidaknya 25 triliun untuk membeli air kalau gunung ini habis. Nah, ini kan dinamika terminologi Ibu. Saya kira demikian kawan-kawan. Matur nuwun. Luar biasa. Oke, semoga menjawab beberapa kegelisahan. Ternyata yang memang yang harus kita lakukan adalah secara lebih jernih dan kritis meneliti, menelusuri kembali bahkan sampai istilah, kata, bahkan jargon perjuangan yang diteriakkan pada saat protes segala macam itu perlu untuk dilihat kembali ya, apa sebetulnya maknanya atau dimaknai kembali secara lebih progresif dan adil, saya kira jawaban. Lalu ada tadi yang pertanyaan dari Adrina, kesulitan kendala di Padepokan Perempuan Gaya. Saya kira di sini saya menyilahkan dulu ada Ibu Nunu, salah satu biung di Padepokan Perempuan Gaya atau komunitas feminis Gaya. Ibu Nunu bisa menangkap pertanyaannya dan mencoba menjawab, Bu. Bun? Halo, aku nggak jelas Oke. sih. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah Adrina menanyakan apa saja kesulitan atau kendala sebetulnya dalam melakukan perindukan luas di komunitas feminis Gaya. Kendalanya itu adalah dalam hal ini yaitu membagikan atau mengajak untuk teman-teman itu bertransformasi feminis. Itu tidak mudah. Mulai dengan mengajak orang kesadaran gender, sadar gender saja itu sulit, melalui pelatihan, melalui berkali-kali workshop, melalui itu. Tetapi untuk yang komitmen untuk terus bersatu, bergabung, dan mau belajar, ini sulit sekali. Nah, Padepokan ini sebenarnya kan sudah umur 28 tahun. Tapi ini sekarang sudah muncul, ini ibaratkan Padepokan Perempuan itu sebuah empu gitu ya. Nah, empu itu kan mesti nanti menumbuhkan entek-entek yang kecil-kecil itu yang nanti itu pisah dan tumbuh sendiri tapi dari satu empu. Nah, ini tuh baru muncul setelah 28 tahun melalui sekarang dengan pertemuan WA Group, dengan membaca buku, dengan juga ada yang pertemuan offline ya, sekarang mengadakan training-training, itu sekarang baru muncul. Tapi itu juga dengan perjalanan feminisme itu tidak lurus, tidak mudah, tapi berputar-putar, maju mundur, siksah, dan sebagainya. Tapi terus pada satu tujuan, yaitu untuk menjadi banyak. Jadi dalam hal ini kembali untuk menjadi banyak. Karena empu itu harus menghasilkan entek-entek, yang entek itu nanti juga berkembang menjadi empu, setelah itu bersebar, menyebar sebagai gerakan. Karena memang Padepokan Perempuan ini visanya adalah gerakan untuk masyarakat yang adil dan damai melalui gerakan feminisme. Nah, ini makanya ini di sini ada Biung Nunu dan Biung Mira. Ini karena kami itu juga untuk menyatukan kesepakatan ini juga nggak mudah, tapi juga memerlukan perjalanan panjang. Tetapi dengan kesabaran, perjalanan proses itu dilalui, akhirnya kita ketemu. Itu saja, Mir, yang bisa saya jawabkan. Baik.
kasih. Oke, thank you Bu Nunu. Saya sedikit menambahkan saja. Jadi memang kita dari PP Gaya itu mulai dengan sebetulnya memberi makna kepada gerakan dan perjuangan kita menjadi feminis. Karena bendera yang dinaikkan dikerek dari dulu, dari saya zaman di KNA Mitra 40 tahun yang lalu, tahun 84, saya memang penggeret atau penaik bendera feminis yang tanpa malu dan tanpa takut gitu ya. Nah, merengkuh kawan-kawan di PP Gaya ini, dan tidak hanya ini, ada dosen, ada guru, ada ibu rumah tangga, ada pekerja, laki dan perempuan, muda-muda semua gitu. Yang tua ya tinggal Bu Nunu, saya, ada satu lagi si Judith atau siapa lagi yang sering juga ada gitu. Kita merengkuhnya dengan pertama kali yang saya sering istilahkan sebagai memvalidasi personal journey-nya. Jadi bahwa perjalanan personal hingga saat kita mengulas kehidupan kita itu perlu terjadi validasi, diakui dan dianggap semuanya proses yang menjadikan diri kita sekarang. Nah, di dalam perjumpaan-perjumpaan upaya memvalidasi perjalanan personal masing-masing, yang itu dilihatkan gitulah, mana yang ini pengaruh politisnya, mana yang mempunyai aspek ekonomi, dan ternyata tertemukan bahwa hampir semua, kalau boleh dikatakan gitu, kawan-kawan perempuan muda ini ternyata punya punya sedikit catatan dalam relasinya dengan ibunya. Karena itu juga yang mendorong kami untuk mengangkat masalah ini, dan saya sangat yakin ini juga bisa dibicarakan sebagai satu isu feminis yang sangat penting gitu, dan belum banyak diteliti gitu kan. Nah, praktik yang kami coba lakukan tentu saja menghadapi kendala-kendala yang umum ketika ada sebuah institusi, atau bukan, belum jadi institusi tetapi ada upaya pendidikan, ada upaya pembongkaran, ada upaya jadi bongkaran itu merekonstruksi kembali sebetulnya apa aspek-aspek transformatif dari perindukan kayak gitu-gitu ya, dengan tentu saja panduan ethic of care yang menjadi pegangan nilai feminis. Jadi bagaimana mempraksiskan, menjadikan itu laku dalam perjumpaan, jangan salah, tentu perlu penuh tangis juga, penuh air mata, ada juga resistensi, ada juga penolakan naik turun. Tadi kata Bu Nunu zigzag, kadang orang benar-benar jongkok nggak mau lagi berjalan kayak gitu-gitu ya. Sebagai sebuah proses transformasi pada umumnya, dan memaknai ethic of care yang memang harus terjadi harus jadi hidup dan apinya ketika seseorang menyadari diri dan sebagai feminis dan melibatkan diri pada gerakan feminis. Saya kira itu mudah-mudahan kita bisa diskusikan dalam kesempatan yang berbeda, karena itu juga cukup dalam dan luas, Adrina. Gitu. Namun dalam kesempatan ini kita melihat bahwa ternyata konsep ibu yang merupakan kata kerja lakunya itu memang betul-betul terbuka ya, sangat terbuka. Itu saja. Adakah pertanyaan atau kawan lain yang ingin memberikan komentar? Saya nggak lihat ada Q&A lagi. Tidak ada? Oke, baik. Ya, itulah kalau sudah tidak ada pertanyaan maupun komentar, saya sedikit memberikan rangkuman dari hari ini. Tapi sebelumnya mungkin ini ya, salah satu kata sebagaimana layaknya sebuah konferensi, masing-masing dari presenter tadi, dapatkah memberikan satu kayak seperti semacam closing statement supaya ini betul-betul jadi pemantik
kawan-kawan yang terlibat di konferensi ini untuk melanjutkan entah menjadi penelitian yang lebih mendalam atau melanjutkan pencarian isu ini secara lebih luas. Silahkan dari mulai Gung Ayu Ratih, Dewi Chandraningrum, Tovan dan seterusnya sampai dengan Hartoyo memberikan kata penutupnya untuk kawan-kawan peserta. Monggo. Ya, terima kasih Mira. Aku nggak banyak komentar karena aku rasa presentasi yang disampaikan oleh kawan-kawan sudah cukup kaya, gitu. Tinggal meneruskan saja. Ya, yang aku lihat adalah ada semacam pengelakan untuk berdiskusi tentang politik keibuan atau pengibuan, ya. Dan padahal seperti sudah digambarkan dengan sangat baik oleh Dewi Chandraningrum, kaitan antara kaitan antara penolakan terhadap atau penolakan untuk mengakui signifikansi kerja reproduksi sosial ini dengan politik neoliberalisme itu sangat dekat gitu. Dan walaupun kita pada hari ini mendiskusikan ragam pengasuhan yang berbeda-beda yang tidak dibatasi oleh status gender tertentu, tetap kita harus mempertimbangkan bagaimana sebagian besar kerja pengibuan itu masih ditanggung oleh perempuan dan bukan hanya ibu rumah tangga tetapi juga buruh migran dan sebagai penyumbang devisa yang cukup terbesar, salah satu yang terbesar di Indonesia, ya. Jadi itu kaitannya the politics of care, intimate labor dengan ekonomi neoliberal kapitalis itu sangat erat gitu. Jadi yang coba aku perlihatkan tadi itu sebetulnya apa yang dilakukan di masa kolonial itu berlanjut gitu ya. Jadi istilah neokolonialisme, neoimperialisme itu masih terjadi gitu. Awalnya pada saat kekuatan itu hadir di abad ke-16 dan itu berlanjut. Jadi sudah berapa? 600 tahun. 400 tahun Ya. sampai ya. Jadi ini tema-tema yang berlanjut secara. Jadi mengelak untuk mendiskusikan itu di ranah feminis itu sama dengan mengelak kesejarahan dan keberlanjutannya di masa depan. Itu aja ya. Terima kasih Mira. Ya, keren sekali. Jadi itu satu himbauan ya dan juga dorongan mungkin segala sesuatu bahkan sampai konsep keibuan yang selama ini hanya direduksi menjadi kewajiban moral sosial gitu, ternyata itu menyimpan dan menyembunyikan kepentingan politik yang juga harus dicermati oleh mereka yang betul-betul menginginkan atau memujakan keadilan untuk kehidupan manusia. Terima kasih Gung Ayu. Dewi, silakan. Baik, terima kasih matur nuwun kawan-kawan. Saya kira kajian tentang pengibuan ini atau mothering ini sangat menarik gitu. Dan ini sifatnya interseksional. Dari diskusi kita pagi tadi terlihat bahwa ia tidak hanya bisa dikaji dari ilmu-ilmu humanities ya, ilmu-ilmu humaniora, tetapi juga terkait juga dengan ekonomi gitu ya, sains itu. Jadi kita bisa belajar banyak tadi dari kita semua bahwa ketersinggungan atau interseksionalitas kajian itu yang mengayakan gitu ya proses kita belajar dan dia akan banyak melahirkan metode-metode yang saya kira sifatnya sangat avant-garde gitu, sangat maju gitu, tetapi meskipun kondisi masyarakat, kondisi kebijakan, kondisi sektor finansial masih sangat terbelakang. Saya kira kita telah setidaknya 100 tahun lebih maju ya dari era sekarang. Terima kasih. Oke, aspek interseksionalitas dan kait-mengaitnya dengan seluruh aspek kehidupan dari mulai sosiokultural, politik, dan ekonomi sudah bisa kita baui ya ketika kita mencoba mengurainya secara lebih perlahan-lahan dan rinci. Terima kasih, Wi. Selanjutnya adalah Tovan. Masih adakah engkau bersama kami? Tovan.
Tovan sudah sedikit menghilang. Masih Ya, ada Mbak di Zoom masih ada. sebenarnya. Tovan, Iya, halo. oke. Kalimat penutupmu, kata penutupmu, Van, boleh silakan. Baik, aku rasa ini ruang yang perlu terus berlanjut ya, sehingga memberikan pengayaan berpikir bagi siapapun, apalagi terkait perindukan yang ternyata bisa begitu varian, begitu beragam, dan begitu apa masing-masing orang itu ternyata punya perbedaan perindukannya, dan saya rasa ini bisa memberikan pencerahan, terutama sih pinginnya agar tidak hanya orang-orang ini saja yang akhirnya hanya mengikuti atau bisa menikmati diskusi seperti ini, tapi lebih luas lagi kepada halayak yang lebih mungkin lebih luas lagi. Pokoknya pinginnya sih seperti itu, sehingga pengayaan berpikir itu akan menular ke banyak yang lainnya. Terima kasih. Thank you, Tovan. Itu tujuan kita semua ya. Semoga selepas ini kita bisa meneruskan kegelisahan dan keingintahuan yang mendalam tentang perindukan, keibuan, atau ibu induk sebagai kata kerja, bukan kata benda, yang melibatkan kesadaran. Matur nuwun, Tovan. Item. Saya merasakan energi positif ya di ruang diskusi ini, dan saya juga melihat secara praksis dan pengalaman ya, berbasiskan experience, bahwa tidak ada sekolah resmi perindukan atau tidak ada sekolah keorangtuaan di Indonesia ini. Jadi saya merasa kita ini membutuhkan satu kesadaran kolektif sekaligus juga aksi bersama kalau dimungkinkan ya, untuk mempersiapkan sekaligus menggeluti konsep perindukan yang membebaskan perempuan dan sekaligus berbasis pada humanity, pada kemanusiaan. Jadi saya berharap para panelis maupun audiens yang hadir pada siang hari ini mendapatkan pencerahan, dan kita semua, saya sendiri belajar sangat banyak. Jadi terima kasih atas kesempatannya dilibatkan dalam kegiatan ini. Terima kasih Kak Mia. Sama-sama, matur nuwun juga Item, usahamu terutama juga lewat PKBI itu bisa jadi diteruskan jadi sesi-sesi kecil berkelanjutan ya Tem. Matur nuwun. Ke Vivi. Iya, baik. Terima kasih, Ibu. Mungkin karena ini cerita pengalaman pribadi, mungkin saya ingin spesifik bilang ke teman-teman yang punya relasi yang sama kayak saya, bahwa seperti kalimat puisi yang saya barusan buat, bahwa mari kita temani mereka dari jarak yang tak terjarak dan dari temu yang tak pernah kita temui. Terima kasih. Wow. Senang saya kasih aplaus. Vivi ini memang seorang seniman, dia menggeluti tari sebetulnya dan sedang ingin mengintegrasikan tari-tari yang dikekang ajaran tradisional dan membebaskannya lebih kepada pergerakan yang banyak, yang beragam. Sukses Vi, menanti karyamu berikutnya. Terima kasih. Lalu Ruel sayang, sila. Ya menurut Ruel masih membutuhkan perbingungan luas ini untuk Ruel menggapai cita-cita Ruel. Itu aja. Terima kasih. Wow. Semua dengar ya. Semua dengar ya. Jadi semua bertanggung jawab. Mari kita tanggung renteng untuk Ruel dan anak-anak Ruel yang lain supaya benar-benar bisa mencapai kemanusiaannya secara utuh. Bravo. Hartoyo. Ya, aku penutupnya, saya selalu senang dalam sejarah hidup saya gitu ya, sebagai seorang gay dan melakukan pergulatan hidup gitu, perbingungan yang lebih luas, ketemu sama feminis, dan buat saya itu feminis itu adalah yang satu aktor gitu penting yang menjadikan diri saya menjadi diri saya sendiri, dan sampai pada titik saya melakukan perjuangan untuk hidup saya dan
Kalau gue jadi sedih untuk hidup saya dan teman-teman saya sampai akhir hayat hidup saya. Terima kasih feminis. Alright, oke. Jadi terima kasih untuk kita semua dan terima kasih juga untuk mentransformasi dirimu menjadi feminis gay ya, Toyo, luar biasa. Baik, saya tidak lagi bermaksud untuk menghimpun semua. Saya yakin masing-masing sudah mempunyai catatannya sendiri-sendiri dan kita memang punya kewajiban seperti diinginkan Ruel dan juga Vivi tadi bahwa kita terus menciarkan, menggali dan menemukan aspek-aspek transformatif dan pembebasan dari kehidupan kita ini bersama salah satunya melalui perbiungan. Terima kasihku yang luar biasa. Pertama tentu kepada penyelenggara dan panitia yang bersusah payah yang menerima usulan panel ini. Lalu para presenter Agung Ayu yang dihubungi susah jauh-jauh hari, Dewi Chandra Ningrum, Mas Tovan yang sudah sukses untuk kita tidak menyebarluaskan, lalu Eko Mariadi alias Item, Vivi, Deswari Ruel dan Hartoyo, juga kawan-kawanku di Gaya, terutama Sartika yang sangat terus mendukung dari sisi pelaksanaan sehingga kelancaran teknis juga tercapai. Saya kembalikan kepada Ira selaku host dan Ira ya, dan kita sungguh-sungguh saya harapkan bertemu lagi dalam kesempatan membahas ini secara lebih dalam kesempatan yang berbeda. Salam biung, salam perindukan, semoga semuanya dalam keadilan. Thank you. Makasih banyak Mbak Mira, chair kita di panel 525 ini, juga untuk semua presenter ya atau panelis. Ini isu yang sangat penting banget karena saya sudah beberapa tahun sejak melaksanakan dan menyelesaikan PhD juga. Ini salah satu isu yang saya geluti. Saya fokus dan concern mothering dan motherhood juga bagian dari bentuk-bentuk keluarga baru. Tadi Mbak Bung Yu sempat menyebutkan perempuan buruh migran. Nah, kajian saya itu mothering dan motherhood di antara atau among buruh migran ya, perempuan atau PRT migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Nah, ini sebenarnya ada satu panel juga di KCF ini yang diorganisasi oleh Let's Talk gitu, itu judulnya Mothering di era digital di hari keempat gitu. Dan ada beberapa panel sebenarnya di tahun lalu yang tidak muncul, tapi kemudian Let's Talk mengambil inisiatif untuk mengorganisasi beberapa panel misalnya tentang queer Nusantara, pekerja seks, aborsi, kemudian tinjauan sosio-antropologi LGBTIQ dan Islam itu juga belum ada tahun lalu, kemudian maskulinitas dan disabilitas itu juga tidak ada tahun lalu. Jadi dari mencermati tahun lalu ada beberapa panel atau beberapa tema-tema panel atau judul presentasi yang missing ya, yang sepertinya penting sekali untuk didiskusikan. Akhirnya Let's Talk mengambil inisiatif untuk mengorganisasi beberapa panel untuk tema-tema tersebut gitu. Dan kita masih punya waktu 3 hari lagi ya, 2,5 hari. Ini hari kelima, setelah ini nanti malam jam 18.30 sampai 20 akan ada panel 527. Nah, kita akan bicarakan tentang anak-anak Indonesia di antara ancaman, kekerasan, dan pemenuhan hak. Kemudian di panel 528 ada perempuan menyintas kanker dan kerja perawatan. Jadi akan ada juga kita ngobrol tentang kerja-kerja perawatan di Indonesia, care work atau unpaid work. Kemudian 529 kita akan membicarakan lagi tentang konflik di Gaza dari tepi barat Palestina, isu feminis sebagai isu feminisme. Kemudian 530 dinamika persoalan sosial dan ruang adaptasi perempuan, ekonomi, politik, dan keluarga serta adat. Itu ada 4 panel lagi ya setelah ini malam nanti, dan masih ada panel di hari Sabtu dan hari Minggu gitu. Jadi kawan-kawan siapkan tenaga, semangat, gairah dan hasrat gitu ya kalau meminjam istilahnya Ibu. Hasrat dan birahi. Hasrat dan birahi gitu, desire untuk terus mengikuti KCIF 2024 ini karena nanti kita ketemu lagi di tahun depan tentunya ya, mudah-mudahan masih terus bergairah. Belum foto, Ra, lupa, Ra. Enggak, ini mau foto, Share. Mbak. Yuk foto yuk. Buka kameranya dulu.
Akhirnya nggak suka foto, jadi udah banyak yang hilang ini. Oke. Ayo Tapi tadi udah aku terbuka. ambil kok Mbak fotonya. Oh, oke. Oke, 1, 2, 3. Ini masih ada 2 layar, Mbak. Satu lagi ya. Ya, Oke, kasih baik. love-love tuh kayak Mas Denny. Makasih banyak Iya, untuk semua presenter ya, Mbak Mira, chair kita yang keren banget, Padepokan Perempuan Gaya yang sudah mengorganisasi panel ini. Terima kasih Mbak Gumyu jauh-jauh dari Kanada. Ketemu lagi, Mbak. ya. Selamat tidur, Ketemu lagi di Bung AS, Yu. Mbak. Terima kasih banget. Sudah ngantuk. Dah semua. Terima kasih Makasih, semuanya. makasih Mbak Sartika, Dira, thank you Mbak ya. Mira. Terima kasih. Makasih semua Ya. presenter. Saya tutup ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu lagi Mbak Mira. Dadah. Selamat istirahat nih, Ira. Iya, makasih. Selamat beraktivitas.